wabarakatuh. Untuk yang tercinta, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang kembali di akun Muhammad Nabil Fadlur Rahman, di mana ini merupakan video kedua saya, dan di sini saya akan membahas tentang buku Madilog dari Tan Malaka. Yap, di sini sedikit saya menjelaskan. Saya akan membahas tentang Madilog ini, terutama pada bab 1 terlebih dahulu. Kenapa saya tidak langsung membahas semuanya? Karena satu, izin. Madilog itu salah satu buku yang menurutku sangat berat untuk coba kita pahami, gitu kan? Karena di sini kan Madilog ya, materialisme, dialektika, dan juga logika. Di sini membahas tentang alur berpikir yang baik lah, bisa common sense, suatu pemikiran ataupun logika yang sepatutnya dijalankan oleh manusia itu sendiri. Nah, bab 1 terlebih dahulu, dan insya Allah akan saya bahas bab selanjutnya di next video yang akan juga saya share ke teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita langsung mulai saja. Jadi bab 1 Tan Malaka ini membahas tentang logika mistika. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, apa sih arti dari logika mistika? Logika mistika adalah logika mistika merupakan suatu logika yang dia tuh berlogika atau berpikiran gaib, atau bisa dibilang logika berdasarkan rohaninya. Ya, banyak warga di Indonesia ini berpikir dengan cara mistik ataupun logika mistika itu sendiri. Nah, ini menyebabkan common sense itu bisa hancur. Common sense merupakan suatu hal ataupun suatu akal sehat, bisa dibilang pemikiran sehat. Common sense itu bisa hancur, ataupun tahapan berpikir dengan baiknya itu bisa hancur. Jadi di saat kita berpikiran gaib, kita berpikiran mistik terhadap suatu hal, kayak misal tiba-tiba pintunya ketutup sendiri ataupun kebuka sendiri, wah ini karena ada pocong nih, karena ada tuyul nih atau apa gitu. Tidak ya teman-teman. Jadi banyak orang Indonesia yang masih berpikiran seperti itu, masih berpikiran bahasanya tahayul ya, seperti itu. Jadi kita seharusnya seperti apa sih? Nah, seharusnya kita berpikir secara ya fakta itu sendiri, bagaimana adanya sebab dan akibat yang terjadi dalam banyak hal di dunia ini. Nah, lanjut di sini di halaman pertama dan kedua membahas tentang ada argumen Mahadewara tentulah sempurna, yakni maha kuasa, asal daripada semuanya dan yang ada di dunia. Nah, di argumen kedua itu ada narasi tentang roh tak perlu menunggu seperti petani menunggu padinya sesudah benihnya ditanam. Dua, kalau dia mesti menunggu, maka dia takut pada sang waktu, sang tempo. Begitu, maka Dewala bukanlah terkuasa. Singkatnya, Mahadewala itu terkuasa, tidak takut pada zat dan tempo. Nah, coba saya jelaskan ya teman-teman. Di sini argumen pertama dan kedua itu dari Tan Malaka menitik beratkan atau menegaskan bahwasanya Mahadewala itu merupakan sesuatu yang sempurna. Nah, Mahadewala itu adalah Tuhan yang bisa dibilang Tuhan yang maha kuasa lah. Mahadewala itu adalah satunya sempurna, yakni maha kuasa. Ya, betul ya tadi yang sudah disebutkan. Dan dia tuh tidak seperti petani. Kan petani itu menunggu padinya itu kan harus memanen ya. Memanennya tuh harus membutuhkan waktu. Nah, berarti petani itu dia terkuasa ataupun dia harus menunggu waktu tersebut. Berarti waktu tersebut itu menguasai petani itu. Nah, kalau maha kuasa ataupun Tuhan itu tidak terkuasa dengan suatu apapun, tidak terkuasa dengan suatu zat, tidak terkuasa dengan suatu hukum ataupun waktu yang tadi sudah menjadikan contoh ya. Nah, untuk argumen pertama dan kedua yang saya coba ulik di halaman pertama dan kedua adalah itu. Jadi Tan Malaka memberikan penegasan bahwasanya Mahadewara atau Tuhan itu adalah suatu hal yang paling berkuasa lah bahasanya. Dia tidak terkuasa oleh suatu hal seperti itu. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua adalah manakah yang pertama,
roh dulu atau zat terlebih dahulu. Oke, coba kita bahas ya teman-teman. Nah, kalau zat itu bisa dibilang ya suatu benda lah. Oke, kita bahas ya teman-teman. Jadi di sini ada narasi dari Tan Malaka, di mana ada benda, di sana baru ada kodrat. Benda mesti dahulu kita saksikan, barulah belakangnya bisa kita saksikan kodratnya. Oke teman-teman, jadi dulu manusia pastinya dia tidak tahu dong apa yang ada di dunia ini. Ya mungkin dulu suatu buku tuh ya mereka masih asing gitu, ini buku ini apa sih gitu, ini deskripsinya apa sih gitu. Dia masih kayak berpikiran dia tidak tahu gitu deskripsi dari suatu benda atau zat yang dia lihat. Nah, maka dari itu teman-teman, pastinya yang ada di dunia ini itu zat terlebih dahulu baru kodratnya. Kita melihat benda dulu kan, baru kita bisa mendeskripsikan benda tersebut. Jadi, ini nih yang kayak gini tuh buku, yang gini nih ini namanya senter, ini nih yang namanya kacamata. Nah itu kan kita melihat bendanya dulu baru kita bisa mendeskripsikan. Ya di sini sesuai dengan yang Tan Malaka bilang bahwasanya benda mesti dahulu kita saksikan, barulah belakangnya bisa kita saksikan kodratnya. Nah di sini ada contoh dari Tan Malaka, yaitu kodrat listrik tidaklah bisa kita lihat rupanya, tetapi bisa kita saksikan kekuatannya. Ya, kekuatannya bisa kita saksikan ya listrik. Kodrat listrik itu sendiri, kekuatannya dapat kita ukur dengan tepat. Ya listrik kan kita bisa ukur ya pakai voltmeter dan lain sebagainya. Selanjutnya kodrat listrik itu dapat menggerakkan mesin, bisa memberi panas dan juga cahaya. Ya ini kan cahaya ini dari listrik itu sendiri, gitu kan, petir dan lain sebagainya. Selanjutnya, tetapi kodrat listrik tidak bisa menciptakan zat baru ataupun bisa dibilang ya listrik gak bisa gitu buat manusia, listrik gak bisa tiba-tiba buat buku dan lain sebagainya. Ya, jadi intinya adalah ilmu kodrat itu tak bisa terpisah dari benda, dan dia tidak bisa menciptakan suatu zat baru gitu, seperti itu. Nah contohnya adalah pastinya kan dinamo dulu baru ada listriknya. Jadi kodrat tidak bisa menciptakan benda ya gitu. Nah itu dari Tan Malaka bahwasanya kesimpulannya di dalam pembahasan kedua ini adalah kita jadi tahu apa sih dulu, apakah yang duluan itu benda atau roh. Dan Tan Malaka sudah menjawab, ternyata benda dulu loh baru kodratnya, bukan sebaliknya. Karena di pembahasan bab selanjutnya akan dibahas juga perihal ada loh yang dia tuh berpikiran itu kodrat terlebih dahulu gitu daripada bendanya. Dan ya ini ternyata yang benar adalah, dan Tan Malaka sudah menitik beratkan ya di sini tentang benda dulu, setelah itu baru ada kodratnya gitu. Benda dulu baru ada deskripsinya. Nah dan benda ini dan kodrat ini tidak bisa menciptakan suatu kodrat ataupun zat yang lainnya, seperti itu. Nah ini pembahasan yang kedua. Selanjutnya adalah pembahasan yang ketiga. Yole, bukan Jule ya teman-teman, Yole, ahli ilmu kodrat 1818 sampai 1889 itu hukum yang terkenal dari beliau adalah the law of conservation of force, atau tentang hukum tentang ketetapan jumlah kodrat di dunia ini. Yap, ketetapan kodrat yang ada di dunia ini. Jadi dia mengatakan bahwasanya kodrat tidak akan pernah hilang atau habis, tetapi dia tergantikan dengan arti yang lainnya. Hilang pada suatu bentuk, tetapi bisa terdapat pada bentuk yang lainnya. Nah ini coba saya contohkan sedikit. Semisal manusia itu di saat dia mati itu kodratnya tetap akan ada, tetapi dengan bentuk lainnya. Kita mati itu kan dikubur, kodrat kita kan bisa dimanfaatkan oleh siapa? Alam itu sendiri, entah itu dari hewan, entah itu dari tumbuhan, entah itu dari tanahnya sendiri. Kodrat kita tetap ada, tetapi dengan bentuk yang lainnya. Nah di sini Tan Malaka memberikan contoh yang mungkin lebih mudah dipahami. Semisal kita punya uang 1 juta nih, kita punya 1 juta, gini deh, 1 juta. Kita pakai belikan rumah sebesar 500.000. Nah di saat ini kan sebagian hartanya sudah bertukar kan,
bertukar rupa, tapi dia menjadi rumah yang awalnya 1 juta ini menjadi dibelikan rumah gitu kan, sisa uang 500.000 dan rumah. Nah di sini teman-teman harus perhatikan, tetapi jumlah nilainya tetap 1 juta. Ya betul, jadi di saat kita beli rumah ini seharga 500.000, kodratnya itu tetap akan sama, tetap akan 1 juta, tetapi dengan rupa yang lainnya. Seperti itu contohnya. Jadi kodrat itu tidak akan pernah hilang, tetapi dia akan berganti menjadi suatu rupa yang berbeda. Seperti itu. Tentang the law of conservation of force, ketetapan kodrat yang ada di dunia ini. Selanjutnya adalah Tan Malaka membahas tentang di halaman 39 ya, tentang bahwasanya logika mistik itu memiliki suatu bantahan dari hukum evolusinya ya Dalton, tentang ya the law of evolution itu sendiri. Karena coba kita perhatikan lagi bahwasanya Mahadewa Roh dalam kurang dari sekejap mata dengan satu kata pepatah saja menimbulkan jutaan bintang, bumi dan langit. Dan di sini Tan Malaka di pembahasan yang pertama memberitahu ini mustahil, ini merupakan suatu omong kosong, tidak ada suatu makhluk, suatu zat atau kodrat yang bisa menciptakan suatu langit, bumi dan ya lain sebagainya gitu dalam satu pepatah saja. Nah ini membantah argumen ataupun pembahasan yang kita coba bahas sebelumnya. Di sini Tan Malaka memberitahu atau memberikan contoh, misal lapar tak berarti kenyang buat si miskin. Si lapar yang kurus kering tak akan bisa kita kenyangkan dengan kata kenyang saja walaupun kita ulangi 1001 kali. Gue coba deskripsikan orang miskin nih, misal orang miskin dia lapar, terus kita coba omongin sebanyak mungkin 1 juta kali ngomong kalau misal kenyang, kita ngomong kata kenyang sampai 1 juta kali, dia tidak akan pernah kenyang. Jadi suatu yang tidak ada itu tak bisa menimbulkan ada. Selanjutnya yang kedua, di sini Tan Malaka memberitahu bahwasanya ada loh asal usul benda itu sendiri. Nah di sini dari menurutkan ialah benda asal itu ialah dari benda lebur ya, atau molten mass. Dari benda lebur itu berjalan sepanjang hukum perpaduan dan perpisahan, Dalton dan lain-lain ya. Tan Malaka mencoba untuk memberikan suatu barrier ya, ataupun suatu batasan, di mana narasinya adalah marilah kita sebentar mengendalikan bahwa rohani itu terdiri dari zat. Ini pun ada mengandung kritik diri sendiri. Bukanlah rohani itu dianggap suci, tidak kotor seperti zat. Bukanlah rohani itu dianggap suci, tidak kotor seperti zat, terkuasa. Artinya tidak takluk kepada hukum dan sifatnya yang mengenai zat. Rohani tak bisa berubah, tumbuh atau susut, sakit atau senang, hidup atau mati, bersih atau kotor. Mahadewa Roh ialah terkuasa, tersempurna, tersuci, tak bisa dikenal oleh hukum yang mengenai zat. Dan selanjutnya, di mana membahas tentang Tan Malaka menegaskan bahwasanya Mahadewa Roh ataupun Tuhan yang Maha Esa itu adalah suatu hal yang suci, suatu hal yang dia tidak bisa hidup dan mati, tidak bisa bersih ataupun kotor, tidak bisa sakit atau senang, ataupun bisa dibilang ya Dewa Roh itu kembali lagi dia adalah orang yang tidak terkuasa oleh sesuatu. Nah, jika memang dia terkuasa oleh sesuatu, dia bukanlah sesuatu hal yang terkuasa lagi, bukanlah pula dia yang maha sempurna dan maha suci lagi. Nah, di sini Tan Malaka coba memberikan deskripsi bahwasanya ada loh barrier ataupun batasan di mana adanya iman dan juga ilmu alam itu sendiri. Gue coba deskripsi ini ya. Jadi iman itu sebetulnya suatu hal yang coba kita imani, suatu hal yang coba kita yakini. Seperti Tuhan yang Maha Esa itu menciptakan ilmu alam, menciptakan ya ilmu alam ini sendiri, ilmu yang dimana dia memiliki otoritas ataupun sistem yang sistemnya sendiri seperti itu. Nah selanjutnya Tan Malaka memberikan 3 poin, dimana yang pertama Dewa Roh lebih kuasa dari alam dan hukumnya. Apakah Dewa Roh itu lebih kuasa dari alam dan hukumnya? Yang kedua adalah Dewa Roh itu sama
kuasa dengan alam dan hukumnya. Yang ketiga adalah dewa roh kurang kuasa dari alam dan hukumnya. Nah, coba kita bahas satu-satu. Ini bahasan terakhir ya di bab ini. Bahasan yang pertama adalah Tan Malaka membahas tentang suatu hukum yang pasti, suatu hukum yang memang ada pada dunia ini, ya, seperti hukum Dalton, seperti hukum Newton tentang gravitasi, tentang bumi dan langitnya, seperti itu. Dan di sini ada loh seorang pemikir yang dia tuh coba menganalogikan, misal ya, ini merupakan ini jari saya dan ini semut. Jari ini pasti lebih kuat daripada semut tersebut, betul kan? Ya, lebih kuat. Dan dia mengatakan, pemikir ini mengatakan bahwasanya ada loh hukum alam tentang yang kuat di alam ini mengalahkan yang lemah. Dan ini merupakan hukum yang sudah termasuk sebagai common sense atau pemikiran yang ya betul adanya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kalau dia bilang kalau ada kodrat yang bisa mencegah alam menjalankan hukumnya, pasti dia akan menghalangi saya untuk bisa mematikan semut tersebut. Dan di saat saya mencoba untuk menekan semut tersebut dan pasti dia akan mati. Jadi poin pertama di sini ya, pembahasan pertama tentang apakah Mahadewa Roh itu lebih kuasa daripada alam dan hukumnya, itu kan menjelaskan tentang hukum yang pasti gitu kan, hukum yang memang sudah ada di dunia ini. Dan apakah dari Dewa Roh itu sendiri itu lebih kuasa? Ternyata semut itu juga akan mati. Ternyata tidak ada yang menghalangi saya untuk membunuh semut tersebut gitu. Itu pembahasan yang pertama. Nah, di sini diakhiri dengan quod erat demonstandum, atau bisa dibilang QED lah. QED merupakan suatu hal yang sudah terbukti dan dia sudah final, ya tidak diperdebatkan lagi lah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua, Mahadewa Roh sama kuasa dengan alam dan hukumnya. Dewa Roh itu kita tidak mengetahui jalan dari Dewa Rohnya itu sendiri. Dia adalah salah satu kegaiban yang maha besar. Ya, alam bukanlah suatu hal yang gaib lagi. Kita sudah banyak mengetahui tentang alam itu sendiri ya. Semisal zat-zat yang ada. Dulu kita hanya mengetahui cuman mungkin 4 zat ataupun ya lebih sedikit dari itu. Sekarang udah 90 lebih kita mengetahui zat yang ada di dunia ini ya. Contoh air kan terdiri dari hidrogen dan oksigen. Nah, ini kita sudah tahu gitu. Bentuk air itu ternyata ada loh dari zatnya. Bukan suatu hal yang gaib, bukan suatu hal yang mistik gitu. Nah, orang-orang dulu kan memang belum tahu, dan sekarang manusia mulai berevolusi dan mulai berkembang ilmu pengetahuannya. Ya. Nah, di sini ada dari yang kedua adalah yang coba saya kutip ya, dan ini menarik juga. Di saat ada manusia yang menyembah alam, menyembah suatu alam ya, dan Dewa Roh itu tidak suka. Kenapa tidak? Dewa Roh itu dia melawan alam itu sendiri, dia menghancurkan alam itu sendiri jika tidak suka di saat kita menyembah alam seperti itu. Kenapa? Kok di saat ada loh banyak orang yang menyembah alam atau menyembah matahari ya, seperti Egypt dan lain sebagainya. Kenapa tidak dihancurkan saja mataharinya? Kenapa tidak Tuhan beradu kekuatan dengan alam itu sendiri? Itu yang diberitahu oleh Tan Malaka. Kenapa sih enggak seperti itu? Seperti itu teman-teman. Poin yang kedua. Nah, di sini saya coba peringatkan dan coba saya ingatkan bahwasanya di pembahasan sebelumnya Tan Malaka memberikan barrier atau batasan terhadap pemikiran kita tentang iman dan juga ilmu alam. Jadi kita juga harus bisa mengimani suatu hal seperti agama kita. Kalau misal saya kan Muslim, dimana saya meyakini bahwasanya ada loh di dalam saya meyakini Al-Quran dan isinya, dimana pasti banyak hal yang sudah terbukti, banyak hal yang sudah diteliti oleh peneliti dan banyak yang lainnya seperti itu. Kenapa sih orang-orang seperti Egypt dan lain sebagainya itu bisa ya udah nggak ada lagi yang nyembah matahari dan lain sebagainya? Yaitu karena memang udah ada sejarahnya, sudah ada fakta terbukti tentang ya ternyata Tuhan juga sudah bertindak seperti itu. Tuhan juga udah memberikan azabnya kayak gitu.
Nah ini ya pembatasan di mana ilmu alam dan juga iman itu sendiri. Dan yang ketiga adalah tentang dewa roh kurang kuasa dengan alam dan hukumnya. Nah di sini Tan Malaka memberikan contoh Dr. Frankenstein. Kalau teman-teman tahu, mungkin yang udah pernah nonton ya di Netflix tentang Dr. Frankenstein, ternyata memang isinya sama ya. Jadi kalau misalnya saya ulik di Google, Dr. Frankenstein merupakan sebuah cerita fiktif ya, di mana dia menghidupkan sebuah manusia yang sudah mati gitu kan. Tetapi di saat dia sudah menghidupkan, malah si zombie ini malah mau membunuh dia gitu, karena ngerasa bahwasanya ini gak baik buat dia, seperti itu. Kenapa kok bisa gitu? Dia udah menghidupkan suatu hal, tetapi malah dia yang mau dibunuh gitu sama penciptanya. Kan itu nggak make sense ya. Berarti suatu roh ini ataupun kodrat ini tidak bisa diciptakan sesuai dengan narasi ataupun argumen yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini ada juga yang menyatakan Buddha itu sudah menyatakan bahwasanya dia itu adalah dia sudah sampai bersatu padu dengan roh alam gitu. Ya sudah mencapai nirwana gitu, yang nirwana dan lain sebagainya. Tetapi di saat muridnya bertanya apakah rohani itu sama roh alam atau rohani itu sama dengan jiwa manusia, tetapi Buddha tersebut tidak bisa menjawabnya. Ya di sini Tan Malaka ya. Selanjutnya ya berarti artinya semacam itu sebenarnya tidak bisa kita pertanyakan, semacam itu tidak bisa coba kita perdebatkan. Sebenarnya kita bisa coba kita bahas, tetapi tidak bisa coba kita coba tanyakan gitu, karena banyak teman-teman ataupun orang di luar sana yang banyak mempertanyakan suatu hal yang memang sepatutnya itu sebetulnya itu tidak bisa dipertanyakan. Seperti misal Tuhan itu lahir dari mana, Tuhan itu diciptakan dari apa, dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya pembahasan poin yang kedua ya. Kita tidak mengetahui jalan yang maha kuasa, jalan yang maha besar, seperti itu. Jika kita tidak memiliki barrier ataupun suatu batasan tersebut, menurutku orang-orang akan berpikiran liar dan tidak bisa terkendali, seperti itu. Selanjutnya di sini sebenarnya pembahasannya sudah selesai tentang bab 1 ini. Alhamdulillah. Dan di sini coba kita simpulkan. Jadi sebenarnya Tan Malaka itu simpel teman-teman. Tan Malaka itu hanya ingin orang-orang di Indonesia ataupun orang-orang yang membaca ini itu bisa berpikir dengan logika yang benar, tidak berlogika secara mistik, tidak berlogika secara rohaniah yang bisa dibilang ya tahayul dan lain sebagainya, seperti itu. Tan Malaka tuh hanya ingin itu, kita berpikiran dengan baik, common sense itu tercipta, berlogik dengan benar, seperti itu, dengan tahapan yang ada sebab dan akibatnya loh di suatu hal ini. Nah, agar apa ya? Tentunya agar Indonesia ini terhindar dari tahayul dan bisa terus menjadi bangsa yang cerdas, seperti itu. Mungkin pembahasan Madilog yang pertama ini sudah selesai. Selanjutnya adalah saya ingin memberitahu bahwasanya di sini yang sudah saya beritahu di awal video pertama saya akan membuka dialog di kolom komentar tentunya, ataupun di Instagram saya boleh di Nabil FDLR kalau tidak salah. Itu dialog tentang suatu hal yang sudah coba saya posting atau coba saya bahas di video ataupun akun saya. Jadi moga teman-teman, jikalau ada yang mungkin masih dipertanyakan, jikalau ada suatu hal yang ingin didiskusikan oleh saya ataupun teman-teman di luar sana, karena pun juga di sini saya sama-sama belajar, sama-sama menganalisis buku ini. Jadi monggo bisa bisa di drop di kolom komentar dan coba kita bahas di pembahasan selanjutnya. Nah teman-teman, karena mungkin Madilog ini skalanya akan lebih lama menganalisisnya, jadi coba nanti akan saya selingkan dengan buku-buku yang lainnya ataupun pembahasan isu yang lainnya. Sehingga mungkin saya penasaran buku ini ya, The Self-Aware Leader dari John C. Maxwell.
nanti ya akan coba saya selingi dengan buku-buku yang lainnya. Nah, mungkin itu teman-teman, jangan lupa like dan follow akun ini jika bermanfaat. Jikalau memang ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan jika kekurangan tersebut itu bisa kita sama-sama kritisi, coba kita sama-sama baik. Mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada kesalahan yang harus diperbaiki, mohon diperbaiki, dan mohon bisa di komen ya teman-teman. Monggo, saya bukan orang yang anti kritik, dan insya Allah apa yang memang kalian kritik itu saya coba untuk bisa memperbaikinya. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk yang tercinta. Bye bye. Mungkin seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.